Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar tentang elemen informatika, yaitu BK atau berpikir komputasi. Baik, langsung saja di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Kita akan mengulang sedikit tentang berpikir komputasi. Berpikir komputasi itu adalah cara berpikir seperti halnya komputer, yaitu berpikir secara logis, kreatif, dan terstruktur untuk memecahkan suatu permasalahan ya. Jadi intinya di sini teman-teman, cara berpikir secara logis, kreatif, terstruktur untuk memecahkan masalah. BK atau berpikir komputasi dibagi menjadi 4 cara berpikir. Yang pertama adalah dekomposisi, yaitu dengan cara menguraikan suatu masalah. Kemudian algoritma, merubah dekomposisi menjadi bentuk tahapan-tahapan atau biasa disebut dengan flowchart. Yang ketiga adalah pengenalan pola ya. Kemudian yang keempat adalah abstraksi atau kesimpulan pada bagian hal-hal yang penting saja. Nah, pada pelajaran informatika kali ini kita akan belajar tentang pembuatan flowchart ya, atau merubah dekomposisi suatu masalah menjadi tahapan-tahapan yang terstruktur ya. Nah, bagaimana caranya? Kita akan menggunakan aplikasi sederhana saja, yaitu kita akan menggunakan Microsoft Word saja. Nah, sebelumnya kalian harus mengetahui bagian-bagian penyusun dari sebuah flowchart ya. Nah, di sini kita bisa lihat untuk penyusun bagi flowchart itu ada bentuk-bentuk flowchart, dan diantaranya ada flow direction symbol atau garis-garisnya ini, garis penghubung antara bentuk simbol, yaitu ada bentuk terminator simbol atau simbol untuk permulaan start dan akhir atau stop ya. Kemudian ada processing symbol. Nanti akan kita gunakan flowchart sederhana, diantaranya ada flow direction symbol, yaitu arah ya. Kemudian ada terminator symbol, yaitu awal dan mulai. Kemudian ada processing symbol. Kemudian ada simbol input dan simbol output. Kemudian ada simbol decision ya, ada simbol decision. Itu saja terlebih dahulu. Kemudian nanti suatu saat kita akan bahas menggunakan bentuk-bentuk yang lebih detail lagi. Ya, kita akan menggunakan bentuk yang sederhana saja. Baik, kita akan buat menggunakan aplikasi Microsoft Word. Silahkan buka aplikasi Microsoft Word kalian. Di sini silahkan kalian tulis terlebih dahulu untuk judulnya ya. Untuk judulnya kalian buat saja ukuran 14. Flowchart program, ini sebagai contoh saja ya, memasak nasi goreng ya, dalam kurung menggunakan feature decision maker ya. Di sini kita akan menggunakan simbol decision maker pada flowchart yang akan kita buat nih. Oke, langsung saja. Kita menggunakan terminator symbol, yaitu simbol untuk start dan mengakhiri ya. Kita menggunakan pilihan menu insert shape, karena pada bagian terminator itu dimulai dengan bentuk flowchart yang lonjong ya, seperti ini. Kita pilih yang hitam saja, kemudian kita tambahkan teks ya. Program dimulai dengan tombol mulai ya, tentunya ya, mulai. Biasanya kalau kita ingin membuat menggunakan suatu program itu kan pasti ada sebuah tombol yang mulai ya, mulai membuat nasi goreng. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian kita masukkan kembali untuk directionnya, direction symbol. Tidak usah panjang-panjang ya, yang biasa saja. Nah, seperti ini directionnya. Kalian bisa arahkan ya menggunakan tombol panah pada keyboard kalian. Kemudian kita masukkan kembali input itu berbentuk jejer genjang ya. Ini. Nah, inputnya apa saja dalam membuat nasi goreng itu? Nah, input yang akan kalian buat adalah
siapkan apa saja bahan-bahannya. Yang pertama, kita akan siapkan untuk bahan-bahannya ya. Ini kita buat spasinya satu saja biar rapi ya. Nah, apa saja yang dibutuhkan? Yang pertama, jelas nasi ya. Nasi. 2, ada telur misalkan. Telur. 3, ada bawang putih ya. Bawang putih. 4, ada garam. Kita buat saja untuk menyamping ya, agar nanti nggak terlalu ke bawah. Kita buat menyamping saja. Nasi, telur, bawang putih, garam, kecap, cabai, lagi ya, dan lain sebagainya tentunya ya. Masih banyak lagi yang bumbu-bumbu yang mungkin bumbu penyedap ya, bumbu penyedap. Ya mungkin ini dulu, nanti kalian bisa tambahkan lebih detailnya ya. Nah ini dulu, mungkin ini dulu yang bisa kita tuliskan ya. Nah kemudian selain dari bahan-bahan yang harus kita siapkan, kita juga harus siapkan apalagi nih, medianya apalagi nih ya. Medianya kita bisa siapkan untuk medianya kita bisa siapkan kompor ya, atau tungku. Kita buat spasinya 1. Siapkan alat atau media ya. Yang pertama, kompor, tungku, satu lagi spatula, gas, wajan, ya kan? Minyak, piring, sendok, dan lain sebagainya ya tentunya. Piring, sendok, apalagi ya, pisau ya untuk mengiris, merajang bumbu mungkin ya. Nah kemudian kalau sudah kalian siapkan untuk bahan maupun media atau alatnya, kalian bisa masuk ke decision maker. Nah ini penambahan dari feature untuk shape-nya ya, yaitu decision maker. Kita bisa tambahkan decision maker dengan simbol ini, belah ketupat di sini. Nah ini ya, kita bisa tambahkan di sini, tambahkan menggunakan pilihan ya, pilihan kompor atau tungku. Nah kenapa kadang kalau kita melihat orang yang membuat nasi goreng atau membuat nasi goreng atau bakmi Jawa ya, itu kan ada yang menggunakan kompor. Kompor itu biasanya nasi goreng Surabaya. Tapi kalau nasi goreng Jawa itu biasanya nasi goreng Jawa itu manis ya, dan menggunakan tungku. Nah ini ada 2 pilihan, kita kasih decision maker-nya. Ini kita kopikan dulu.
decision makernya ini kita tambahkan juga apa namanya, text box aja di sini. Nah, di sini ya. Kalau kita menggunakan tungku, ya, tungku berarti masuk ke proses yang kanan. Ini kita hilangkan dulu untuk garisnya seperti ini. Kalau ini menggunakan tungku, kalau ini menggunakan kompor. Prosesnya di sini kompor ya. Nah, jika menggunakan tungku, dia akan diproses, harus dipersiapkan, harus melalui proses apa? Pembuatan api menggunakan tungku. Nah, ini prosesnya. Kalau proses itu bentuknya adalah kotak ya, seperti ini. Simbol proses. Nah, kalau kita menggunakan tungku berarti prosesnya adalah kita melakukan pembakaran arang ya. Jadi kita melakukan pembakaran arang terlebih dahulu, kemudian barulah bisa melakukan proses memasak ya. Nah, kalau menggunakan kompor, kita kan nggak perlu melakukan pembakaran arang ya, jadi langsung bisa kita proses ya. Langsung bisa kita proses di sini prosesnya. Untuk page layout-nya saya buat yang agak besar ya, biar nanti bisa masuk semua. Oke, ini panahnya malah hilang satu. Oke, kalau kita menggunakan tungku berarti kita nggak usah, atau kita menggunakan kompor berarti langsung kita bisa proses guys. Nih caranya ya, untuk kita spasinya kita buat ya, langsung dimasak, proses masak. Nah, seperti ini ya. Apa saja? Yang pertama, tumis minyak, panaskan minyak, kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan, nasi dan telur. Kemudian campur dengan kecap dan garam. Nah, ini untuk prosesnya sederhana saja ya. Jadi nanti yang penting kalian bisa memahami untuk pembuatan flowchart-nya seperti ini. Nah, kalau sudah kalian proses memasaknya udah selesai ya, kalian tinggal tambahkan untuk direction simbolnya ya, menuju ke, setelah proses masak selesai, menuju ke penyajian. Nah, penyajian ini disimbolkan juga sama seperti ini, sama seperti input outputnya ya. Jadi kalau tadi inputnya adalah bahan-bahannya, di sini kalian bisa tambahkan juga untuk proses penyajiannya, tambahkan saja di sini sepiring nasi goreng telur di atas piring dengan sendok dan garpu. Nah, ini hasilnya. Kalau tadi di awal itu sudah disampaikan untuk apa namanya, untuk inputnya, sekarang ini adalah hasilnya ya, seperti itu. Dan yang terakhir, kalau tadi kita sudah ada tombol mulai di sini, berarti juga harus ada tombol selesai ya. Sekarang kita
kasih dulu untuk direction simbolnya. Udah, kalau sudah kita kasih tombol selesai pada bagian bawahnya. Oke. Selesai atau akhiri sama aja ya. Nah, ini hasilnya seperti ini guys untuk flowchart dari program memasak nasi goreng menggunakan fitur decision maker ya. Jadi ada pilihan decision makernya. Ini nggak kelihatan, saya perbesar aja di sini. Nah, seperti ini kurang lebihnya ya. Ini untuk flowchart program memasak nasi goreng buatan saya sendiri. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.